Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Tengah berhasil membekuk 5 tersangka komplotan perampok spesialis pembobol kantor di 4 wilayah Jawa Tengah dengan total kerugian korban mencapai 1,3 miliar rupiah. Para tersangka diamankan di wilayah Jawa Timur, 1 tersangka ditangkap di daerah Ngawi, sementara tersangka lainnya ditangkap di sebuah hotel ketika sedang merencanakan perampokan di Jawa Timur. Satu kelompok terdiri dari 10 orang dan 5 orang lainnya masih dalam pencarian. Tersangka melakukan tindak kejahatan ini sejak Maret 2020. Para tersangka merupakan komplotan dengan mobilitas tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan akan segera diungkap beberapa TKP lain. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke-5 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Jadi berangkat dibawa keluar. Polres Kulon Progo mengamankan 5 remaja yang hendak melakukan tawuran di alun-alun Wates. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa senjata tajam. Dari hasil interogasi di TKP, remaja diamankan menerangkan akan melakukan aksi tawuran dengan salah satu geng dari Kecamatan Sedawi, Bantul. Polsek Brebah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 12 orang, 11 diantaranya masih berstatus pelajar karena kedapatan membawa senjata tajam. Ke-12 orang ini ditangkap saat sedang nongkrong di ruas Jalan Brebah Kalitirto Senin dini hari sekitar jam 2. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya polisi memutuskan untuk mengembalikan mereka ke orang tuanya agar mendapat pembinaan yang lebih intensif di keluarga. Meski demikian, para pelajar yang tertangkap ini dikenai wajib apel dengan didampingi orang tuanya. Menuntut upah minimum provinsi naik 10% lebih, ribuan buruh Jawa Tengah yang tergabung Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah. Buruh menilai hasil sidang pleno yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah dinilai cacat hukum. Kondisi 6 ruangan kelas di SD Negeri Kebun Romo 3 Sragen memprihatinkan dan tidak layak untuk digunakan belajar. 2 ruangan kelas bahkan nyaris roboh sehingga siswanya terpaksa diungsikan ke musola. Kepala SD Negeri Kebun Romo 3 Sri Mulyati mengatakan kerusakan ini terjadi sejak lama. Pihaknya mengaku sudah melaporkan kerusakan ini ke dinas, namun hingga saat ini belum ada tindakan. Sementara anggota Komisi 4 DPRD Sragen dari Partai Nasdem Tono yang melakukan tinjauan ke sekolah mengakui buruknya kondisi bangunan sekolah tersebut. Pihaknya meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan perbaikan sekolah ini agar layak digunakan. Diguyur hujan deras seharian, banjir setinggi 1 meter lebih merendam jalan antar kecamatan di Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan Pati. Jalan ini merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Pati dan Rembang. Penyebab banjir akibat Sungai Glonggong tidak mampu menampung debit air tinggi dari atas pegunungan Kendeng. Selain merendam jalan utama, banjir juga merendam puluhan rumah warga di desa tersebut. Masa operasi Zebra Candi 2021, polisi bersama maskot Zebra membagikan bingkisan kepada pengendara yang terjebak macet di lokasi perbaikan jalan Pantura di Demak. Sebanyak 500 paket berisi permen, roti, air mineral, dan masker dibagikan untuk mengusir kantuk para pengendara yang lelah mengantri di tengah kemacetan.